lagi di acara Belajar Bersama yang pastinya bikin belajar itu makin seru dan juga menyenangkan. Nah, sekarang kita masih bersama dengan Kak Andrew. Gimana tadi pembelajarannya? Seru nggak? Nah, kita akan langsung aja ya. Kita belajar lagi matematika bersama Kak Andrew. Silakan, Kak. Oke, thank you Kak Sandia. Kita lanjut ya. Nah, tadi kan kita udah belajar tuh tentang yang pizza, tentang yang cookies. Sekarang kita belajar tentang penjumlahan, pengurangan, pengalian, dan penyederhanaannya. Oke? Sudah siap semua yang di rumah dan di studio? Sudah. Lebih keras lagi? Sudah. Oke, terima kasih. Kita mulai. Oke, sebelum masuk sana, kita belajar dulu nih. Bentuk-bentuk dari pecahan. Oke? Nah, jadi 2/6, 1/8, 3/4, semua itu kita sebut dengan pecahan biasa. Oke, jadi pecahan biasa itu jika nilai penyebutnya itu lebih besar dari pembilang. Penyebut yang mana tadi? Yang bawah. Oke, pembilang yang? Atas. Oke, berarti nilai yang bawah lebih besar daripada yang? Atas. Maka kita sebut seperti pecahan Biasa. Bagaimana yang di rumah? Boleh lihat juga, oke? Boleh ikutan sebut juga ya. Nah, kita lanjut. Nah, yang kedua adalah pecahan campuran. Nah, pecahan campuran itu adalah satu jenis bilangan yang pecah, terdiri dari bagian yang bulat dan bagian pecahan. Nah, bisa seperti contohnya 1/4. Oke. Dengan 1 adalah sebagai bilangan bulatnya, dan sedangkan 1/4 adalah bagian dari pecahan. Nah, jadi 1/4 ini adalah campuran dari bilangan 1 dengan pecahan. Nah, maka kita sebut dengan pecahan campuran. Betul sekali. Nah, dan ini bisa juga nggak cuma 1 ya, 2 juga bisa, 2,5 juga pecahan campuran, 3/1 juga pecahan campuran. Oke, nah nanti saya akan bahas di slide yang berikutnya ya, untuk gimana sih supaya ini pecahannya berubah-ubah menjadi pecahan biasa dan lain-lain. Oke, pecahan desimal. Nah, pecahan desimal ini salah satu jenis atau bentuk nilai pecahan dengan penyebutnya yang 10, 100, dan seterusnya ya. Nah, dan itu dituliskan dengan angka koma. Betul. Nah, jadi bisa diberikan kesimpulan ya. Contoh 2/10. Itu pecahan Biasa. Pecahan apa yang di rumah? Pecahan apa yang di studio? Biasa. Betul, 2/10 adalah pecahan biasa. Nah, bentuk desimalnya kita bisa tulis juga dengan 0,2. Betul sekali. Nah, contoh lain adalah bilangan perseratusan. Tadi kan per 10 ya. Nah, sekarang per 100. 25/100. Itu adalah bilangan apa? Biasa. Yang di rumah bilangan apa? Oke, bilangan apa yang di studio? Biasa. Oke, nah dengan bisa ditulis jadi 0,25. Betul. Dan 0,25 itu jadi desimal. Betul sekali. Oke, next ya. Pecahan senilai. Ini sempat udah di-mention sebelumnya nih. Mungkin ada yang tak ingat dan gak ingat ya, yang di rumah juga ya. Nah, bilangan pecahan yang satu ini /2 ataupun lebih pecahan yang perbandingannya nilainya tuh sama. Contoh. 2/5 dan 4/10 itu nilainya sama. Oke, kenapa? Karena atasnya dikali 2, di bawah dikali 2. Betul? Nah, betul? Betul. Sama dengan yang tadi. Sama dengan pizza tadi ya.
Ini berapa? 1. Dari 1 pizza? Setengah. Betul. Setengah. Setengah ya? Oke, yang di rumah ikutin ya. Yang ini berapa? Dari 1 pizza sebelahnya? Gambar pizzanya dulu. Gambar pizzanya itu seperti ini ya, keseluruhan. Ini berarti berapanya yang di rumah? Oke, mungkin yang di studio? 2/4. Betul banget. 2/4. 4. Oke. Nah, dari gambar kita bisa lihat kan, ini sama nih. Dari 1 buletan, ya kan? Cuman hilang sebelahnya doang. Nah, ini bedanya, ini dibagi 2 lagi, ini 1 kesatuan. Oke? Nah, jadi secara nilai ini dan ini sama. Nah, makanya kenapa namanya ada pecahan senilai. Betul banget. Oke? Udah mengerti ya sampai sini? Yang di rumah juga? Oke, kita lanjut ya. Nah, oke. Setelah mengerti ini, kita akan belajar mengenai perhitungan pada pecahan. Oke, kita mulai ya. Pertama kita mulai dengan penjumlahan dan pengurangan. Nah, jadi untuk bisa kita mengurangkan dan menambahkan pecahan tersebut, nah, kita harus lihat dulu nih, kedua pecahan tersebut, jika pengen dikurangkan dan ditambahkan, nilai penyebutnya harus sama. Betul. Contoh, 1/5 ditambah 2/5. Mungkin yang di rumah juga boleh ikutan coba berhitung ya. Nah, jadi nilai bawahnya sama? Sama. Oke, berarti ada yang tahu ini berapa penjumlahannya? 3/5. Siapa tadi? Sorry. Ya, boleh angkat tangan mungkin? Ya, berapa? 3/5. Oke, betul sekali. Nilainya jadi 3/5. Oke, yang penting bawahnya sama. Yang di rumah bener nggak nih? Oke, lanjut. Nah, itu berlaku untuk pengurangan dan pertambah-tambahan ya. Nah, sekarang gimana caranya menjumlahkan atau mengurangkan, tapi penyebutnya tuh berbeda? Penyebutnya disamain. Betul sekali. Gimana caranya mainnya? Nah, contoh. Nah, 2/3 ditambah dengan 3/4. Kalau udah ada yang tahu, boleh jawab duluan nih yang di rumah. Mungkin yang di studio juga. Oke? Paling mudah adalah kita mencoba mencari KPK atau kelipatan terkecil dari yang angka bawah. Oke, angka 3 dan 4. Nah, kelipatan terkecilnya berapa tuh? Mungkin yang di rumah udah dapat nih jawabannya. Nah, ada yang sudah dapat mungkin? Setelah ketemu, kita harus menyamakan keduanya. Oke, dengan cara mengalihkan atas dan bawah, dan bilangan dan penyebutnya dikalikan dengan angka yang sama. Di 3, untuk bisa menjadi KPK-nya yang 12 itu, dia harus dikalikan dengan 4. Betul? Berarti atas dan bawah harus dikalikan dengan 4. Nah, untuk yang bawahnya 4, supaya jadi 12, atas dan bawah harus dikalikan dengan 3. Dengan 3. Iya, pinter banget nih semuanya. Yang di rumah juga pasti pinter banget. Nah, maka bisa dilihat seperti ini. Oke, jadi 8/12 ditambah dengan 9/12. Betul sekali. Nah, dengan hasilnya jadi 17/12. betul banget. Nah, ini berlaku untuk pengurangan dan pertambahan. Betul. Ada tulisannya kok di sini. Oke, untuk penambahan dan pengurangan ya semua. Yang di rumah jangan lupa ya. Oke, mungkin
sampai di sini dulu untuk pelajarannya. Selanjutnya ini kita mau kuis. Nah, saya kembalikan dulu ke Kak Sandia. Wow, menarik sekali ya teman-teman pembahasannya. Sandia jadi makin semangat nih untuk belajar matematika lagi. Kalian semua dan teman-teman, jangan lupa untuk tetap semangat ya belajarnya. Karena setelah ini kita akan ada mini games bersama Kak Andrew.